Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hainal Firdaus. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai membahas tugas utama dari seorang guru di kitab Ihya Ulumuddin ya. Kemarin kan kita membahas yang pengantar dulu lah sebelum masuk ke pembahasan, dan untuk video kali ini kita hanya membahas tugas pertama ya, karena isinya banyak. Jadi untuk menyesuaikan durasi video ya. Oke, namun sebelum kita masuk ke penjelasan, seperti biasa yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe channel Hainal Firdaus sekarang juga. Jangan lupa dipencet juga lonceng pemberitahuannya. Oke teman-teman, dan mari kita lihat ya, di sini kita belajar sama-sama. Mari kita lihat apa sih tugas pertama yang harus dilakukan oleh seorang guru menurut kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imamu al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana wa nafa'ani wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-wadifatu al-ula asy-syafaqatu 'alal muta'allimina wa ayyujriyahum mujrabanihi. Tugas pertama dari seorang guru yaitu memberikan kasih sayang kepada santri-santrinya dan memberlakukan dan menganggap mereka sebagaimana anaknya sendiri. Tugas pertama ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana lakum mithlul walidi li waladihi." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya saya kepada kalian wahai umatku itu perumpamaan ayah kepada anaknya." Ya, saking kasih sayangnya beliau kepada umatnya. Fa inna qasdahu inqaduhum min naril akhirah. Maka sesungguhnya tujuan seorang guru itu menyelamatkan santri-santrinya dari neraka akhirat, ya. Wa huwa ahammu min inqadil walidaini waladahuma min narid dunya. Dan tugas ini itu lebih utama daripada kedua orang tua yang menyelamatkan anak mereka dari neraka dunia. Neraka dunia seperti lapar, haus, miskin, sengsara, sedih itu. Nah, kedua orang tua itu hanya menyelamatkan kedua anaknya dari neraka dunia seperti itu. Sedangkan seorang guru itu menyelamatkan santrinya dari neraka akhirat. Nah, dari sini tugas seorang guru itu lebih berat dan tentu lebih mulia gitu. Walidzalika shara haqqul muallimi a'dama min haqqil walidaini. Oleh karena itu, hak seorang guru lebih besar, lebih agung daripada haknya kedua orang tua. Fa innal walida sababul wujudi al-hadiri wal hayati al-faniyati. Sesungguhnya orang tua itu menjadi penyebab wujud lahirnya seorang anak. Maksudnya menjadikan anak itu ada di dalam kehidupan yang fana, ya, kehidupan dunia, ya kan? Karena mereka menikah kemudian punya anak, ya, itu mereka melahirkan anak dan anaknya itu lahir dalam kehidupan yang fana, yang tidak kekal. Nah, sedangkan wal mu'allima sababul hayati al-baqiyati, sedangkan seorang guru itu kelak akan menjadikan seorang santri itu bisa hidup kekal di akhirat, ya. Walaula al-mu'allimu lasaqa ma hasala min jihadil abi ilal halaki ad-daimati. Kalau bukan karena seorang guru, maka segala sesuatu yang diperoleh dari sisi seorang ayah itu akan menyebabkan seorang anak menuju kebinasaan yang selama-lamanya. Maksudnya, manakala seorang anak manakala tidak memiliki seorang guru, seorang pembimbing hati, maka ini ayahnya itu akan menjadikan anaknya itu hanya memburu sesuatu yang berkaitan dengan dunia, sehingga itu akan menyebabkan anaknya akan menuju dalam kebinasaan yang selama-lamanya, yang ad-daim, ya.
Wa inna ma'al muallimu huwa al-mufidu lil hayati al-ukhrawiyati ad-daimati. Sesungguhnya hanya seorang gurulah yang mampu memberikan manfaat, memberikan faedah bagi kehidupan akhirat yang kekal selama-lamanya untuk seorang santrinya ya. Akni muallima ulumil akhirat. Yang saya maksud guru di sini tentu adalah guru ilmu-ilmu akhirat ya. Au ulumid dunya ala qasdil akhirati la ala qasdid dunya, atau guru yang mengajari ilmu dunia tetapi tujuannya itu adalah akhirat, bukan tujuannya itu adalah dunia ya. Fa amma at-ta'limu ala qasdid dunya fa huwa halakun wa ihlakun. Karena sesungguhnya mengajar yang mana tujuannya itu adalah untuk mencapai dunia, itu adalah sebuah kebinasaan dan bisa membinasakan. Naudzubillahi minhu ya. Wa kama anna haqqa abna'i rajuli al-wahidi ayyatahabu wa yata'awanu 'alal maqasidi kulliha. Sebagaimana bahwa hak dari anak-anak, seseorang anak, banyak anak dari satu orang laki-laki, itu mereka memiliki hak, yaitu saling mencintai dan saling membantu untuk mencapai semua tujuan ya. Fakadzalika haqqu talamidati rajuli al-wahidi at-tahabu wa tawaddu. Maka begitu juga hak dari santri-santri seseorang guru yang satu, itu mereka memiliki hak saling mencintai dan saling mengasihi, saling mengkasihani ya. At-tahabu itu saling cinta, wa tawaddu ya sebenarnya juga saling cinta. Wala yakunu illa kadzalika in kana maqsuduhum al-akhirata. Dan ini yang dimaksud di sini yaitu saling mencintai dan saling mengkasihani, itu tidak akan pernah bisa tercapai kecuali manakala tujuan mereka itu hanyalah akhirat ya. Jadi manakala tujuan mereka itu akhirat, maka banyaknya santri ini itu akan bisa saling mencintai dan saling mengkasihani. Misalkan santri pondok pesantren A dengan santri pondok pesantren B, itu manakala tujuan mereka itu sama-sama untuk akhirat, itu pasti kedua pondok ini tidak akan pernah yang namanya saling membenci, saling menjatuhkan satu sama lain, saling hasud, itu nggak akan pernah terjadi. Wala yakunu illa at-tahasudu wa tabagudu in kana maqsuduhum dunya. Dan tidak akan pernah terjadi kecuali saling hasud dan saling membenci manakala ya, dan tidak akan pernah terjadi kecuali hasud dan saling membenci manakala tujuan mereka itu adalah dunia ya. Lagi-lagi masalah dunia itu akan menghancurkan segalanya. Hubungan yang baik, hubungan yang harmonis hancur gara-gara dunia ya. Fa innal ulama'a wa abna'al akhirati musafiruna ila Allah ta'ala. Maka sesungguhnya ulama dan orang-orang yang ingin mencapai akhirat, orang-orang yang obsesnya itu akhirat, mereka itu adalah musafir ila Allah ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang bepergian menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasalikuna ilaihi at-tariqa minad dunya. Dan mereka itu orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah. Mereka menempuh at-tariqa di atas jalan minad dunya, dari dunia. Jadi mereka menggunakan dunia sebagai tumpuan menuju akhirat. Wasinuha wasuhuruha manazilu tariqi. Tahun-tahun dan bulan-bulan yang mereka habiskan di dunia itu hanyalah bagaikan manazilut tariqi, hanya bagaikan tempat pemberhentian sementara, waktu sementara, rest area yang hanya singkat. Setelah itu kembali ke perjalanan utama, yaitu menuju akhirat ya. Wa tarafuku fit tariqi bainal musafirina ilal amsari sababut tawaddi wat tahabi. Saling mendukung, saling bahasa akademisnya saling bergandengan tangan, saling mensupport. Fitoriki bainal musafirina, saling support di tengah perjalanan menuju akhirat. Bainal musafirina, di antara orang-orang yang
bepergian menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Bainal musafirina ilal amsari, kalau di sini orang-orang yang bepergian menuju negeri-negeri akhirat itu menjadi penyebab saling mengkasihani, saling mencintai dan saling watahabi, yang ya juga saling mencintai, mawaddah sama mahabbah itu loh, saling mencintai ya. Nah, fakaifa as-safaru ilal firdausi a'la wa tarafuqu fi tariqihi, maka bagaimana caranya bepergian menuju surga Firdaus tertinggi, dan bagaimana caranya saling mendukung, saling mensupport di tengah-tengah jalan menuju surga Firdaus. Wala dhaika fi sa'adatil akhirati, tidak ada yang namanya ruang sempit dalam menggapai kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan akhirat tidak akan pernah yang namanya adanya persaingan, itu nggak akan ada. Maksudnya persaingan di sini ya ada, maksudnya persaingan untuk, maksudnya di sini itu celah sedikit, celah sempit itu nggak ada. Kebahagiaan akhirat itu selalu terbuka lebar bagi siapapun, ya. Falidzalika la yakunu baina abna'il akhirati tanazu'un. Oleh karena itu tidak ada yang namanya saling tanazu', saling berselisih baina abna'il akhirati, antara orang-orang yang obsesinya itu adalah akhirat. Tidak ada. Mereka itu saling menjatuhkan, saling hasut, kamu neraka itu enggak ada. Orang-orang yang mengatakan neraka itu ya, itu bukan abna'il akhirah ya. Karena pasti kalau tujuan kita itu akhirat, itu kita saling mendukung, ayo saling membantu lah istilahnya itu ya. Wala sa'ata fi sa'adati dunya, dan dalam menggapai kebahagiaan dunia itu la sa'ata, tidak ada yang namanya keluasan, pasti sempit. Obsesi dunia pasti ada persaingan. Misalkan kalian mau jualan apel ya di Kota Malang, padahal di Kota Malang itu yang jualan apel itu sudah banyak sekali. Kalian harus bersaing dengan sekian banyak penjual apel agar kalian bisa memperoleh keuntungan. Kehidupan dunia pasti sempit ya. Falidzalika la yanfaku an daikit tazahumi. Oleh karena itu kehidupan dunia atau kebahagiaan dunia itu tidak bisa lepas dari yang namanya sempitnya saling berselisih. Ya, itu. Kemudian wala adiluna ila talabi riasati bil udumi kharijuna an mujabi qoulihi ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang yang adil, maksudnya di sini adalah guru ya. Orang-orang yang obsesinya itu adalah mencari kedudukan, mencari popularitas dengan ilmu, maka mereka itu adalah orang-orang yang keluar dari firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Ya, karena kita saling bersaudara, maka mari kita saling mendukung, jangan saling membenci. Coba kalau kita berpikir ya, di zaman jahiliyah atau zaman Nabi lah, di zaman Nabi itu banyak sekali syair-syair atau puisi-puisi yang isinya itu celaan kepada beliau, kepada Nabi. Tapi sahabat itu cerdas. Ujaran-ujaran kebencian, ujaran-ujaran yang memprovokasi itu mereka tidak ditanggapi gitu. Ujaran-ujaran seperti itu dibiarkan. Sekarang efeknya bisa kita rasakan bahwa puisi-puisi itu mana sekarang? Hilang, musnah dengan sendirinya. Ya, karena sahabat itu cerdas. Obsesi mereka itu semuanya itu akhirat. Maka ngapain saya melakukan ujaran-ujaran seperti itu, nggak ada manfaatnya sih? Ya, dari sini kita bisa belajar lah dari para sahabat itu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, kita itu saudara ya. Jangan kita jadikan perbedaan partai, perbedaan ormas, perbedaan aliran itu sebagai sebagai bagian atau sebagai alasan untuk kita saling membenci, itu jangan.
Wadakhiluna fi muqtada qoulihi ta'ala, dan orang-orang yang menjadikan ilmunya sebagai bahan untuk mencari popularitas dunia itu masuk dalam kategori firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Para sahabat di dunia yang dulu di dunia itu sahabat, sekarang hari ini yang dimaksud hari ini adalah hari kiamat, mereka sebagian yang lain kepada sebagian yang lain itu aduun, musuh. Coba, ilal mutakin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Di dunia mereka sahabat, ya, mereka care, tetapi gara-gara tujuan mereka di dunia itu adalah dunia, mereka di akhirat kelak akan menjadi musuh. Mereka sama-sama saling menyalahkan. Kenapa kamu dulu di dunia nggak mengingatkan saya? Kenapa dulu ketika kamu di dunia, pokoknya ribet gitu. Kecuali orang-orang yang bertakwa, ya. Dan inilah pesan pertama Imam Ghazali kepada para guru agar kita itu menjadikan anak didik kita, manakala kita seorang guru, itu kita memberikan kasih sayang kepada mereka. Kita jadikan mereka itu sebagaimana anak kita sendiri, ya. Itu pesan Imam Ghazali kepada kita. Dan sekian yang bisa saya terangkan untuk tugas pertama kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Manakala ada keterangan saya yang salah atau kosakata yang saya terjemahkan itu kok salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah di video selanjutnya kita akan membahas tugas kedua dari seorang guru, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.